Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang berbahagia, selamat datang kembali di kajian jelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasongan Permai. Pada episode kali ini kita akan membahas kelanjutan dari episode sebelumnya, masih berkaitan dengan rahmat Allah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, apa yang dimaksud rahmat bagi semesta alam akan kita jelaskan pada episode kali ini. Nah, bersama kami masih Ustadz Imron Rosyid akan menjelaskan apa itu sebenarnya rahmat bagi semesta alam. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dnya. Terima kasih ya. Para pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Nabi penutup. Beliau diutus adalah sebagai rahmat, ya, jadi rahmat seluruh alam semesta. Artinya bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya kepada khusus orang Arab, tidak, tapi mencakup seluruhnya. Seluruh alam. Seluruh alam. Iya, seluruh alam. Dan Nabi Muhammad itu pembawa risalah, yaitu Islam. Jadi agama Islam itu agama yang penuh rahmat. Karena memang di dalam isi kandungan ajaran Islam itu mengandung rahmat Allah yang akan mendatangkan kebahagiaan, yang akan mendatangkan kedamaian, yang akan menyelamatkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Itu karena risalah Nabi Muhammad. Insya Allah kalau kita mengikuti risalah itu, maka hidup kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebagian dari makna makna inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu memang sebagai pembawa rahmat ya kepada seluruh alam semesta, saya kira. Oh, baik. Jadi yang dimaksud rahmat bagi seluruh alam semesta itu Nabi Muhammad beserta risalah yang dibawa. Iya. Ya. Dan risalah yang dibawa itu adalah agama Islam. Agama Islam. Ya. Baik. Mungkin seperti episode sebelumnya sudah kita bahas juga terkait apa itu rahmat. Nah, mungkin bisa kita ingat-ingat kembali Ustadz, apa sih sebenarnya itu rahmat? Iya, jadi rahmat itu kan asal kata dari rahimah ya. Jadi rahmat ya, yang bermakna kasih sayang. Ya. Makanya di dalam Al-Quran ya, di dalam hadis dikatakan bahwa setiap kullu amrin dibalin ya, kullu amrin dibalin la yabda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau fahuwa abta. Jadi setiap perkara amrin urusannya ya, jadi kalau kita mau berurusan dengan apapun, misalnya kita berangkat dari sekolah, berangkat ke masjid, dari melangkah dari rumah, atau kita makan atau apapun, maka disebutkan kullu amrin dibalin, yang tidak dimulai dengan mengucap bismillah fahuwa abtar. Ada yang mengatakan itu tertolak atau sebagian ahli hadis ini menggolongkan ini hadis ini hasan ya, derajatnya hasan ya, tidak
sahih ya. Namun demikian Imam Nawawi dan juga Imam Nawawi mengatakan bahwa ya hadis ini bisa dipakai sebagai amalannya. Jadi makanya kita sering mengajarkan kepada anak-anak bahwa kalau memulai perbuatan awalnya dengan Bismillah. Supaya apa? Supaya mendapatkan rahmat. Jadi itu rahmat. Jadi kasih sayang. Ar-Rahman kemarin ya. Bismillah itu kan Bismillah. Jadi setiap perbuatan yang kita kandungkan kepada Allah, ya insya Allah Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim kan kita mengucapkan dengan namamu ya Allah, ya, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Itulah maka kalau kita memulai dengan membaca basmalah, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi rahmat ya kasih sayang Allah, kasih sayang, pertolongan dan sebagainya. Itu rahmatnya. Ya, termasuk ampunan, itu rahmat Allah juga. Allah beri ampunan. Ya, kalau di orang lain kan ampunan itu harus diraih dengan berbagai bentuk. Mungkin aktivitas seperti kasus di India gitu kan. Orang harus mencebur ke sungai supaya dosanya diampuni gitu. Itu kan angan-angan mereka ya. Bagi kita ya insya Allah kalau kita mengikuti ajaran agama, perbuatan apapun yang kita lakukan akan selalu mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu. Masya Allah. Seperti itu. Jadi rahmat itu adalah ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin itu tadi pengertian rahmat, dan mungkin sudah disinggung sedikit ya tadi soal bentuk-bentuk rahmat. Mungkin bisa dijelaskan lebih mendetail Ustaz. Sebenarnya bentuk-bentuk rahmat Allah itu apa saja gitu? Ya, banyak sekali sebenarnya kalau kita gali ya. Salah satunya diantaranya adalah misalnya pemberian Allah yang terkait dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Fa'ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratal mustaqim. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 175. Jadi orang-orang yang beriman pada Allah ya, dan berpegang teguh ya, imannya tadi, dengan imannya berpegang teguh, Allah akan fasayudkhiluhum. Jadi Allah akan memasukkan pada mereka itu rahmat ya. Masukkan ke dalam diri mereka itu rahmat yang besar dari Allah. Nah, rahmat itu bisa berupa kebahagiaan ya, hidup di dunia, di akhirat, karena imannya, karena keteguhannya. Ada juga petunjuk ya, petunjuk. Jadi kalau kita mengalami kesulitan ya, mengalami jalan buntu atau mungkin ya hatinya lembut, maka ada satu ayat di dalam surat Al-Imran juga 159 itu, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidha lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Fabima rahmatin, karena rahmat Allah. Jadi hati kita menjadi lembut. Tadinya bermusuh-musuhan gitu. Ya, orang yang bermusuhan itu kan di dalam dadanya kan sesek ya. Iya. Rasanya tidak nyaman. Rasanya tidak nyaman, wah, emosi dan sebagainya. Sebel terus-terusan. Artinya, nah itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah kita menjadi lunak, hatinya lembut, terus bisa memahami, bisa memaafkan. Nah, itu. Itu rahmat Allah. Jadi petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah kepada seseorang, sehingga akhirnya hatinya menjadi lembut, sehingga tidak terjadi permusuhan lagi, sehingga terjadi musyawarah, wasyawirhum fil amri. Jadi segala urusan itu bisa dimusyawarahkan.
Nah, insya Allah dengan demikian kita akan dapat ampunan dari Allah sehingga kehidupan itu menjadi lebih tenang, ya, lebih longgar karena adanya rahmat dari Allah. Ya. Nah, jadi itu karena rahmat. Kalau tidak ada rahmat ya nggak bisa. Ya, sekarang ini misalnya permusuhan, kebencian, gitu. Kenapa mereka membenci kita? Kenapa mereka begitu dendam begitu? Ya karena mereka belum dapat rahmat. Ya. Dan bisa jadi memang ini sebuah ujian ya bagi misalnya apa orang Islam kok dibenci. Ada istilah Islamopologi ya. Apologi apa Islamopologi ya. Islamophobia ya betul. Jadi fobi mereka. Fobia dengan Islam. Ya, jadi Islam. Padahal coba kalau kita perhatikan agama Islam mana yang mengajarkan kebencian? Tidak ada Islam mengajarkan kebencian. Islam mengajarkan rahmat, kasih sayang. Islam sendiri kan berarti selamat kan, tidak mungkin kan kita mengajarkan ajarannya berupa kebencian. Nah, tapi apalah mungkin karena orang-orang yang belum mendapatkan rahmat tuh bayangannya ya cuma kebencian itu. Jadi yang ketiga yaitu pemberian Allah yang membahagiakan dan mensejahterakan disebabkan karena perbuatan kita yang konstruktif ya terhadap lingkungan sekitar ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut ya, dan penuh harap untuk dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita sering ya mendengar adanya gempa, ya tsunami atau banjir bandang dan sebagainya. Jadi adanya musibah itu sesungguhnya Allah mereset kembali dunia. Jadi karena perbuatan zalimnya manusia, angkara murkanya manusia, kemudian membuat kerusakan dan sebagainya, lah kemudian Allah mereset. Oleh karena itu kalau ada musibah, ada ya bencana, maka di sini dikatakan bahwa berdoalah kepada Allah. Jadi sekarang ini misalnya ini pandemi sekarang ini ya, pandemi itu sesungguhnya Allah ingin merubah dunia, mereset dunia supaya dunia itu menjadi baik gitu. Lah oleh karena itu kita harus berdoa, banyak berdoa ya minta ampun dan sebagainya supaya Allah menurunkan rahmatnya. Jadi Allah akan memberikan rahmat ketika manusia mendekat. Bukan malah menjauh, apa mau dijauhkan dan sebagainya ya. Nah, itu. Jadi insya Allah kalau kita ya diterima taubat kita, doa kita dikabulkan ya, Allah akan memperbaiki lagi, dunia itu akan diperbaiki. Jadi pada hakikatnya memang musibah itu sebenarnya Allah ingin mereset ulang ya supaya kezaliman itu tidak lagi terjadi. Ya, seperti kalau kita lihat di kondisi pandemi seperti ini ya. Kalau kita lihat dalam perspektif lain itu kadang-kadang ada sisi positifnya juga Ustadz ya. Kalau misal di beberapa berita disebutkan bahwa sungai-sungai di Venesia itu jadi bersih karena wisatawan jadi minim. Kemudian kualitas udara juga jadi membaik selama pandemi justru. Jadi seperti alam kembali normal di tengah pandemi ini justru. Apakah itu bisa jadi salah satu rahmat Allah juga? Salah satu rahmat Allah, dunia ini dibersihkan gitu.
Makanya kalau Bimbo mengatakan itu, jadi Allah sedang mencuci dunia. Iya. Jadi memang dunia sedang dicuci dengan pandemi ini. Nah, karena keangkaran murkaan, kemaksiatan dan sebagainya, dan mayoritas memang yang terkena juga orang-orang yang dekat dengan kemaksiatan, dekat dengan keangkaran murkaan, ya, dan sebagainya. Walaupun juga di negara Islam ya banyak yang terkena. Irak itu kayak apa gitu. Arab Saudi pun juga sampai sekarang masih ketakutan kan. Meskipun dalam sisi kesehatan masih bisa dianggap sebagai bencana, tapi ada sisi lainnya. Ada sisi lainnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, karunia Allah yang berupa rezeki ya. Orang yang hidup berlimpah rezeki dalam ridha Allah. Jadi Allah berfirman di dalam surat Isra ayat 100, "Kullau antum tamlikuna khazaina rahmatir rabbi idzal la'amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura." Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanmu, niscaya perbendaharaan itu akan kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Jadi sesungguhnya Allah itu kan maha murah ya, maha murah. Jadi kalau manusia memang bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, Allah akan memberi rezeki itu, dan itu pasti akan dilimpahkan. Apalagi dia bisa mengetahui teknologinya dan sebagainya. Seperti sekarang ini ya. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa di akhir zaman itu perbendaharaan bumi itu akan keluar semua. Dioptimalkan. Makanya sekarang yang namanya penemuan teknologi yang paling mutakhir itu di akhir-akhir ini. Tahun 70 kita HP aja belum ada. Ya kan? Baru tahun 2000 itu baru muncul teknologi yang canggih-canggih sekarang ini. Jadi Allah, nah ketika kemudian Allah memberi ya manusia semakin kaya tapi mereka malah menahan eksploitasi kepada kaum miskin. Nah, jadi ternyata kekayaan itu tidak menjadikan dia bersyukur, tapi malah dia kufur ya, tidak mau membelanjakan, tidak mau bagaimana berbagi. Nah, sekarang kan yang kaya tambah kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, wa kanal insanu qatura. Memang manusia itu kikir. Padahal rahmat Allah kan sesungguhnya sudah dilimpahkan, manusia tetap kikir. Jadi yang kaya tetap kaya, yang miskin malah tambah miskin. Nah, karena tidak ada rasa berbagi dan sebagainya. Nah, itu ya. Terakhir ya, rahmat Allah itu bisa berupa ilmu pengetahuan ya. Jadi di dalam surat Kahfi ayat 65 dikatakan ya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami. Jadi kasus Nabi Musa ketemu Khidir ya. Jadi ilmu pengetahuan itu rahmat ya. Ilmu pengetahuan itu rahmat. Makanya pengetahuan dan sains dan teknologi sekarang ini bisa menjadi kemaslahatan kalau digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kan sekarang kan kita melihatnya sains teknologi itu ya untuk kepentingan keduniawian saja, sifat duniawi. Jadi nah itu bentuk-bentuk rahmat ya. Jadi banyak kalau kita mau mengkaji kaitan dengan rahmat Allah ini ya. Intinya bahwa sesungguhnya Islam itu membawa rahmat kalau Islam itu dipakai. Kalau Al-Quran jadikan panduan, insya Allah dunia akan aman, tentram ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, tentram ya, loh jinawi dan sebagainya itu kalau
ya kita menaati Allah dan menaati Rasul, sehingga Allah menurunkan rahmat, ya, kedamaian, keselamatan, ketenangan dan sebagainya. Tapi kalau mereka tidak memakai ya seenaknya sendiri, bukan untuk kemaslahatan tapi untuk eksploitasi dan sebagainya, ya akhirnya yang terjadi adalah kerusakan alam seperti sekarang ini. Ya. Saya kira itu. Baik. Luar biasa ya. Jadi tadi sudah disebutkan bentuk-bentuk rahmat Allah itu seperti apa saja ya Ustadz. Ya. Jadi nanti bagaimana kita bisa meraih rahmat Allah sudah disebutkan di episode sebelumnya. Kemudian apakah kita sudah meraih rahmat Allah atau belum? Kita bisa lihat apakah bentuk-bentuk rahmat Allah, salah satunya sudah disebutkan beberapa tadi, apakah sudah kita raih atau belum, seperti itu ya. Jadi indikator untuk kita semua supaya bisa terus berlomba-lomba untuk meraih rahmat Allah, seperti itu. Mungkin pertemuan kita di episode kali ini mungkin sampai sini dulu, Ustadz. Iya. Ya. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmunya. Untuk pemirsa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan bisa dikirimkan ke nomor WA di bawah atau bisa juga lewat kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.